Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslim muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang masih bab tentang keutamaan zuhud. Dan tadi telah kita dengarkan bersama yaitu surat Ali Imran ya, ayat 14 hingga sampai ke 16 ya, terkait dengan apa yang akan kita kaji di bab ini ya. Sebelumnya udah beberapa ayat kita telaah dan sekarang surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas ya, dijadikan indah pada manusia itu hubus syahawat, cinta kepada syahwat ya. Syahwat itu jamak beras syahwat ya, syahwah jamaknya syahwat ya, jamak muannas salim. Jadi cintanya itu dengan syahwah. Syahwah itu artinya apa? Hasrat atau kemauan yang kuat yang tidak bisa dibendung ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat indrawi atau materi. Itu namanya apa? Syahwah atau jamaknya syahwat. Baik itu keinginan untuk mendapatkan minanisa dari wanita, kemudian walbani dan anak-anak laki, wal konatir mungkontoroh ya. Ya, konatir ini jamak pada apa? Kintor ya. Kintor itu artinya harta yang banyak, itu kintor. Nah, konatir ini jamak lagi ya. Jadi harta-harta yang banyak, al mungkontoroh lagi berlipat-lipat hartanya. Di al mungkontoroh itu juga mananya al konatir yang berlipat-lipat gitu ya. Jadi udah banyak banget gitulah ya. Itu arti kintor ya, jamaknya konatir. Artinya sesuatu yang banyak yang memang diharapkan dengan banyaknya itu bisa memenuhi apa yang diinginkan. Minaz zahabi, dari bentuk apa? Emas, wal fiddah dan perak. Yang ketiga wal khail musawamah ya. Materinya berupa apa? Kuda pilihan, al khail ya, kuda. Al musawamah biasa diartikan pilihan atau istimewa. Walaupun juga sebenarnya al musawamah itu banyak arti ya, bisa tadi istimewa, pilihan, atau apa, tanah yang lapang ya, yang luas, kuda yang apa, di tempat yang lapang yang luas. Wal an'am, dan al an'am ya, ternak. Al an'am itu bentuk jamak berni'am yang artinya apa? Nikmat jamaknya ya, nikmat. Jadi ini istilah lain buat apa namanya, ternak adalah al an'am. Aslinya sendiri adalah ni'am, itu apa? Nikmat ya. Wal hars, dan sawah ladang ya, sawah ladang. Artinya ini apa? Poin terakhir yang menjadi objek atau sasaran apa syahwat tadi adalah al hars. Jadi suatu tempat, lahan yang cara mendapatkannya, menggunakannya dengan berdaya upaya ya, mencangkul, membajak, menyabit, apalagi memupuk dan sebagainya, itu al hars. Dzalika, itu semua adalah mata'ul hayatud dunya. Mata ya, mata itu adalah apa? Keindahan ya, keindahan. Mata itu keindahan. Keindahan kehidupan dunia. Jadi aneka macam produk keindahan dunia itu meliputi tadi ya. Satu apa tadi? Wanita. Kedua apa, Pak? Anak-anak. Ketiga, harta yang banyak. Yang keempat, kendaraan. Yang kelima, ternak. Yang keenam, sawah ladang. Wallahu, dan Allah, indau, di sisinya, husnul ma'ab, ada tempat yang terbaik.
Qul, katakan hai Nabi, a'unabbikum, apakah kalian mau aku tunjukkan pada kalian bi khairin, dengan yang lebih baik min dzalikum, dari itu semua buat kamu, dari macam-macam mata tadi. Lilladzina taqau, untuk orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sirab mereka ada jannatun, ya, taman-taman. Jannat ini bentuk jamak apa? Jannah, ya, jannah pakai tamar butoh, satu taman. Kalau jannat sini berarti banyak tamannya. Ya, taman-taman surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anhar, akan sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajun, dan ada pasangan-pasangan mutahharoh, yang disucikan. Wa ridwanu, dan keridhaan minallah, dari Allah. Wallahu, dan Allah itu basyirun, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Yaitu alladzina, orang-orang yang yaquluna, mereka selalu berdoa. Ini Bapak Ibu, ikhwan akhwat, doanya ya, jangan sampai doa ini enggak dipanjatkan, karena ini ciri hamba yang akan masuk surga tadi. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, ya. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman, maka ampunilah buat kami akan dosa-dosa kami, dan selamatkanlah kami di siksa neraka. Ini salah satu ciri, ya. Ciri yang pertama, hamba-hamba Allah yang akan masuk surga. Selain ada ciri yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ya. Nah, ini baru satu aja tadi, ya. Ini para ikhwan sekalian tentang masalah hakikat dunia. Jadi tadi zuyina linasdi, jadikan indah, ya. Terkesan bahwa sepertinya dunia itu tidak indah, ya. Jadi cuma dibikin ya, biar kelihatan indah, seperti itu, ya. Makanya kalaupun memang indah, biasanya Pak, yang namanya keindahan dunia itu pasti sifatnya apa? Sementara, ya. Iya. Apa Pak? Kendaraan masih baru kayaknya cakep, bagus, mulus, nggak lama juga apa? Udah lecet, udah tuaan dikit, mogok melulu, ya udah nggak indah lagi, malah nyusahin gitu, ya. Kita ngeliat bocah baru lahir, waduh luar biasa, indah, cakep, menarik. Apalagi kalau sudah gadis, wah ya, montok, mantep gitu, ya. 50 tahun kemudian, menjadi seonggok orang yang Masya Allah, ya, mengenaskan, ya. Sakit-sakitan, jalan di papa, ya Pak. Nah, itu artinya semua keindahan dunia itu adalah apa? Semu, ya, semu. Dan yang sebenar-benar indah adalah bila keindahan itu dipoles oleh iman, ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 7 itu yang benar, ya. Jadi kalau suatu dipoles oleh iman, itulah indahnya, indah yang sejati, ya, yang hakiki. Nah, yang membuat manusia, ya, merasa bahwa hidupnya itu di atas keindahan manakala dia punya cinta tadi Pak, sahwah atau sahawat, ya, cinta. Nah, kecintaan itu secara fitrah, naluri buat manusia selalu ada, ya. Jadi orang bilang memang cinta itu fitrah, ya. Jadi manusia itu memang hidup dengan cinta dengan apa saja. Nah, termasuk di antara objek cinta pada dunia adalah tadi, ya, produknya pertama wanita, Pak Ibu, wanita. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa mencintai syahwat terhadap wanita? Kenapa syahwatnya tadi tertujunya pada wanita? Apakah wanita juga nggak cinta sama laki-laki? Bu, Ibu cinta sama laki-laki nggak Bu? Sama bapak, sama suami? Kan nggak disebut di sini, kan? Disebutnya apa? Hubu syahwat minan nisa, nggak hubu syahwat minar rijal, ya kan? Jadi seolah-olah yang senang sama perempuan itu cuman laki-laki, ya.
Jadi perempuan nggak senang sama laki-laki gitu ya. Sebenarnya begitu nggak sih? Oh enggak ya, enggak. Nyatanya banyak juga sekarang ya wanita yang tergila-gila sama laki-laki. Nah, ada kan wanita itu. Kalau lihat ayat ini seolah yang tergila-gila sama lawan jenis itu hanya laki-laki gitu ya, seolah seperti itu. Nah, padahal para ikhwan, kata zuyina linnas, kata linnas itu sudah menunjuk pada laki dan perempuan ya. Semua anak cucu Adam itu ya, include dia kata linnas di sini. Linnas. Jadi jangan dipahami ini untuk laki-laki doang yang suka tergila-gila sama perempuan, enggak juga. Apalagi sekarang ada istilah pelakor, itu biasanya Pak perempuan ya. Oh gitu ya. Pelakor perempuan berarti ya. Pelakor kan perempuan ya. Pelakor perempuan ya. Iya. Berarti kan yang tergila-gila sama laki-laki kan perempuan kan? Perempuan, makanya. Ini gaya bahasa Al-Quran Pak, seperti ini ya. Jadi ketika menyebut sesuatu yang sifatnya umum bisa disebut satu jenis saja. Seperti kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti orang beriman laki dan perempuan ya kan, nggak cuma orang laki-laki perempuan laki-laki, orang beriman laki-laki aja. Bahkan ketika orang paham ini pasti pelakunya hanya untuk perempuan Pak, itu kalimatnya nggak menggunakan identitas perempuan. Identitas perempuan itu kalau dalam bahasa Arab kayak tadi Pak, ada alif sama ta, sahawat, itu berarti jamaknya untuk perempuan. Kalau tunggal pakai apa Pak? Ta marbutoh. Kalau kata kerja pakai ta ta'nis, fa'alat, zahabat, itu berarti pelakunya perempuan. Tapi ketika sesuatu itu pahamnya pasti hanya untuk perempuan, nggak perlu pakai identitas perempuan. Seperti haid, orang yang haid pasti nggak haidoh kan, nggak pakai tamar butoh kan? Oh enggak, karena orang pasti paham kalau yang haid itu pasti perempuan, nggak perlu pakai haidoh, nggak perlu. Hamil pasti perempuan, masalah laki-laki hamil nggak perlu pakai hamilah ya, hamilat gitu ya, nggak perlu ya, cukup dengan apa? Hamil pasti perempuan, karena nggak ada laki-laki yang hamil. Itu jadi kayak bahasa Quran seperti itu. Jadi jangan dipahami Bu, ini cuman untuk apa? Laki-laki yang suka nguber-nguber perempuan, enggak juga ya. Jadi laki-laki perempuan juga sama ya, sama. Bahkan ada istilah sekarang itu wanita itu multi talent, multitasking, bisa semuanya. Oh iya kan, bisa semuanya, bisa merangkap banyak hal, ya kan. Kalau laki-laki nggak bisa Pak, nggak bisa, sulit. Laki-laki udah konsentrasi kerja ya kerja aja, tapi perempuan bisa kerja sambil netein, sambil megang HP, bisa, itu perempuan. Iya kan? Iya, bisa. Sama-sama bekerja, suami istri, kantornya sama. Suami mikirin berangkat kerja doang, istri nyiapin sarapan, masih sempet nyemirin sepatu suami. Itu bener kan? Masih sempet mandiin bocah. Itu perempuan, multi talent. Iya kan? Luar biasa. Ya. Sampai ketika Pak, Ibu, ini kan bagusnya semua tadi ya. Ketika mau menentukan pasangan hidup, kalau laki-laki dengan satu perempuan sudah konsentrasi satu perempuan. Tapi kalau wanita masih ada pilihan, kayaknya ngabang. Banyak pilihan soalnya. Bisa 3 bisa 4. Nah, dapat satu, nah yang lain buat cadangan. Kali-kali aja bisa tukar tambah nanti gitu kan. Nah, itu. Wanita itu sangat dikatakan lemah ya, tapi multi talent ya kan. Lemah ya. Nah, itu ya. Kemudian wal banin, Pak, banin itu adalah anak laki-laki. Kalau anak perempuan albanat. Nah, itu anak perempuan ya, albanat. Tapi dia dipahami, jangan dipahami bahwa apa? Ini anak laki-laki saja, ya anak laki dan perempuan sama kayak tadi itu ya. Tapi yang jelas
dari sisi lain memang kenapa Allah juga menyebut hanya untuk laki-laki yang cenderung ke perempuan, memang menjaga perasaan lembut untuk para wanita yang mungkin tadi ya rasa malunya segala macam lebih dibanding dengan laki-laki ya. Kemudian juga pada zaman itu memang Pak, ketika turunan ayat ini di mana anak-anak perempuan pada waktu itu memang kurang diminati ya kan, yang diharapkan adalah anak laki-laki, artinya bicara secara kenyataan pada waktu itu ya, seperti itu bisa dia. Jadi ini maksudnya. Tapi yang jelas dengan wal bani berarti ya semua anak laki dan perempuan masuk di sini ya. Artinya kita ini semua adalah cinta anak, cinta anak ya itu. Saking cintanya sama anak Pak, kadang-kadang apapun dikorbankan demi anak ya, apalagi ibu tadi ya, mau waktunya, tenaganya, bahkan makanannya. Kisah Siti Aisyah ya, Aisyah datang 3 orang, 1 orang ibu dengan 2 putrinya minta sesuatu. Aisyah alhamdulillah punya 3 korma, akhirnya ibunya dikasih 1, anak dua dikasih masing-masing 1. Sama kan Pak, masing-masing dapat 1. Rupanya lapar, si anak makan habis duluan. Begitu ibunya mau nyuap, dipinta sama anaknya, akhirnya dibelah 2. Ibunya makan nggak Pak? Ibunya makan nggak? Nggak makan. Itulah seorang ibu luar biasa ya, saking cintanya sama anak. Bapak-bapak juga sama Bu, kalau makan apa-apa ingat orang, kalau makan di warung ingat sama betul. Kalau makan pisang itu sampai nggak habis kulitnya. Habis ya nggak habis kulitnya, cuma ingat doang tadi ya. Beda kan ya, seperti itu. Itulah seorang ibu ya, perasaannya lembut, halus, luar biasa. Itu yang kedua ya. Dan ini yang kadang-kadang jadi alasan yang paling buruknya, ketika jadikan alasan untuk tidak ibadah gara-gara ngurusin anak ya, seperti disebut dalam surat Al-Munafiqun ya, wanti-wanti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, ini ya. Jadi jangan sampai gara-gara ngurusin anak kemudian zikrul kita pada Allah, zikrullah kita, ibarat kita pada Allah kita tinggalkan. Ini satu hal yang salah. Boleh cinta dan harus cinta. Semua ini harus dicintai, tapi jangan sampai mengalahkan ya, cintanya kita pada Allah ya, dengan bentuk pengabdian tadi untuk sholat, ngaji dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian tadi ya poin yang ketiga, wal qanatiril muqantharah ya. Apa tadi Pak artinya Pak? Qintar itu harta yang banyak ya. Ini yang menjadi sasaran objek yang ketiga. Jadi rata-rata manusia itu memang apa tadi? Syahwat tadi artinya Pak? Kecenderungan ya, keinginan yang tak terbendung ya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat apa? Indrawi atau materi. Nah, termasuk sasarannya adalah harta. Sasarannya adalah harta. Harta yang banyak tadi ya. Nah, al-qanatir ini jamak, sebenarnya jamak taksir pada kintor tadi. Sudah berarti banyak ya. Kemudian al-muqantharah lebih berlipat lagi. Nah, itulah manusia ya. Kata Nabi, sampai kalau punya emas segede apa? Gunung Uhud akan minta segitu lagi. Dan terus keinginannya sebelum mulutnya disumpel dengan tanah. Beda dengan Nabi, nanti ada di sini di hadisnya ya. Nabi itu pernah berjalan sama Abu Dzar. Ya Abu Dzar, kalau saja saya punya emas gede bukit Uhud itu, ya, nggak akan sampai lewat 3 hari. Kalaupun nyisain, paling untuk bayar utang-utang saja. Itu Nabi. Jadi bakal bagiin. Oh, ya, gitu ya. Nabi seperti itu. Muridnya siapa tadi Pak? Abu Dzar. Pantes ya. Abu Dzar itu orangnya sangat apa? Juhud luar biasa. Ya, siapa dulu gurunya kan? Rasulullah SAW. Iya. Makanya kata Nabi, justru orang yang banyak harta
itu orang yang sedikit pahalanya di akhirat. Nanti ketemu nanti di sini, tapi masih jauh kali ya. Mungkin ketemu malam ini kali ya. Mungkin habis lebaran nanti baru ketemu nih. Lebaran. Itu. Ya, belum segitunya. Jadi, nah, untuk jenis harta yang banyak tadi diwakili minal dzahab wal fiddah, diwakili dengan apa? Emas dan perak. Nah, apa dipahami hanya itu saja yang dicintai oleh manusia, Pak? Emas doang sama perak aja? Tentu tidak, ya kan? Banyak orang yang cinta duit, ya Pak? Loh iya, kan duit bukan zahab, duit bukan emas, duit juga bukan perak. Banyak orang yang cinta yang lain-lain tadi ya, bentuk harta. Jadi ini mewakili pada umumnya gitu ya, yang menjadikan apa? Objek kecintaan itu kalau terkait dengan istilah harta yang banyak adalah bentuknya apa? Emas dan perak. Ya, walaupun hari ini ya nggak mesti harus emas perak, bisa juga deposito, ya kan, uang yang banyak dan sebagainya. Untuk nadzabil fiddah ya, emas. Kemudian wal khail musawamah, ya. Apa artinya, Pak? Kuda pilihan. Apakah yang dimaksud hanya kuda pilihan seperti pada zaman Nabi? Tentu tidak. Yang dimaksud adalah semua jenis kendaraan mewah. Musawamah itu artinya kan istimewa, Pak. Musawamah juga bisa berarti yang ditandai, ya, yang memiliki tanda bangga, merek yang branded gitulah, seperti itu. Oh iya, musawamah. Musawamah itu artinya seperti itu. Jadi kalau Pak masih sekelas Kijang, Avanza, Innova, Saigra, kayaknya mah belum termasuk nih Pak. Loh iya. Mungkin sekelas apa? Baby Ben, Rolls Royce, Lamborghini, ya kan? Nah itu. Alphard, mungkin Alphard menengahnya kali ya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Ini termasuk apa namanya? Objek yang menjadi apa? Hubus syahwat tadi ya, hubus syahwat adalah kendaraan, ya, kendaraan mewah. Nah, ini. Kalau bicara masalah mewah berarti kan Pak Ibu bukan masalah fungsi kan yang diutamakan. Kalau fungsi kendaraan apa sih sebenarnya, Pak? Untuk mengantarkan ya sesuatu, orang atau barang ke tempat tujuan, itu kan fungsi. Transportasi kan, fungsinya kan itu. Kalau kita kembali ke fungsi, sebenarnya kita bisa hidup sederhana. Yang penting asal sampai. Ya kan, asal sampai. Tapi karena gengsi, ya bukan fungsi tadi ya, karena gengsi nggak sederhana jadi mahal. Karena gengsi tadi ya. Begitu turun dari kendaraan, wah keren. Padahal mah hari ini Pak, kita pakai motor bagus juga paling orang bilang, paling gak boleh kredit gitu doang ya. Loh iya kan? Kalau udah bilang boleh kredit juga kayaknya. Oh iya kan? Iya, kita merasa bergengsi, tapi orang paling gak boleh kredit ya. Nggak ada gengsi lagi, nggak ada sebenarnya. Itulah tadi ya, gurur ya, ayat di atas tuh yang kemarin udah kita bahas ya. Mata lo gurur tadi itu. Gurur, tipuan ya. Dia merasa bergengsi, padahal orang lain merendahkan. Itu. Bahkan ada yang ngomong, sombong amat, wah jelek lagi Pak. Jelek lagi, wah sombong amat gitu ya. Seperti itu. Nggak iya kan? Bulan kredit dibilang apa namanya? Gerendahin. Di cash dibilang sombong. Ya kan seperti itu ya kan. Nggak iya. Nah kita yang kalian salah nilai tadi kan, kitanya merasa jadi makanya Pak, hakikatnya kemuliaan itulah inna akramakum indallahi atqakum, ya, bukan kendaraan mewah tadi atau tadi emas dan perak ya. Kemudian wal an'am dan ternak. Nah ternak ini termasuk apa Pak? Kalau bahasa sekarangnya ada apa? Bukan kerjaan tapi apa? Bisnis atau usaha, punya perusahaan lah seperti itu ya, punya perusahaan, punya perusahaan al-an'am ya kan, seperti itu. Jadi kalau dimanakan ternak itu hanya jenis apa? Ternak kambing
Yang cuman sekandang, ternak kebo cuman 2 ekor memang nggak termasuk gitu. Berarti yang memang peternak beneran, yang apa? Kandangnya pun hektaran, ya seperti itu kan. Ribuan isinya ternaknya. Itu Al-An'am tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir wal hars, sawah ladang ya. Sawah ladang ini ditempatkan paling akhir memang dibanding dengan apa aneka macam mata tadi, ini yang paling agak sulit untuk mendapatkan hasilnya karena harus berjibaku dulu dia, harus membajak dulu, harus ngerawat dulu ya kan, cabut rumput, nyabit, mupuk dan sebagainya. Al-hars ya. Tapi termasuk salah satu yang dicintai. Jadi apa? Sasaran hubus syahwat. Nah, semua tadi adalah mataul hayatid dunya. Jadi tidak identik dengan akhirat ya. Jadi semua mata tadi, aneka macam kenikmatan tadi tidak identik dengan akhirat. Enggak otomatis orang bisa menikmati aneka macam produk dunia tadi nanti di akhirat akan mendapatkannya. Ya, tidak ya. Nah, itu. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sini ada husnul ma'ab, tempat kembali yang baik. Nah ini makanya ayat yang berikutnya kita ditawarin supaya tidak terjebak dengan macam-macam keindahan yang semu, kalaupun tidak palsu ya, semu tadi ya, itu adalah takwa ya, lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Nah ini dia. Jadi semua akan sirna akan ya, keindahannya tidak akan terasa lagi bila kita masuk surga. Jadi semua tadi ya, nanti disebutkan di hadisnya jadi nanti di akhirat ada orang yang di dunianya itu orang paling mewah hidupnya, orang yang paling kaya raya, yang apapun dia inginkan terpenuhi semua dari orang kafir. Nah, begitu dicelupin ke neraka, sekali celupan dan ditanya, apakah kamu pernah merasakan suatu nikmat? Wallahi, demi Allah ya Allah, nggak pernah. Jadi hilang semua, nggak ingat semua nikmatnya. Dia punya istri yang banyak, punya mobil mewah yang banyak, bukan cuma mobil ya mungkin pesawat pribadi, kapal pesiar, semua sudah nggak keingetan semua. Nah sebaliknya, buat orang yang paling fakir, paling miskin, ya mungkin yang namanya makan dengan telur aja nggak kenal barangkali selama ini Pak. Ya? Oh kenal. Yang paling fakir ya, pokoknya paling fakir. Jadi kalau di sini ada orang yang fakir, lebih fakir lagi pokoknya paling fakir. Kemudian dicelupkan ke dalam surga, sekali celupan ditanya sama Allah, apakah kamu pernah merasakan kesulitan dalam hidup? Demi Allah ya Allah, nggak pernah. Jadi semua kesulitan hidupnya yang tadinya mungkin sering kelaparan, sakit nggak kunjung sembuh dan sebagainya, ternyata hilang semua, nggak terasa, nggak teringat semua. Jadi tertutup ya dengan kenikmatan surga tadi. Jadi nggak kelihatan, udah tertutup. Nah, luar biasa. Ini ya. Makanya tadi mataul gurur, kenikmatan yang menipu, semu tadi ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang bertakwa ditawarkan surga. Tentu kita semua mau. Kenapa? Karena di sana ada fasilitasnya sungai-sungai yang mengalir, aneka macam sungai ya, baik sungai susu, sungai madu, sungai hamar, sungai air jernih ya. Kemudian pasangan-pasangan hidup yang disucikan ya, bidadari yang selalu suci ya, ada karena Allah. Dan semua itu diberikan pada hamba-hamba Allah yang bertakwa, dengan salah satu cirinya adalah tadi yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Udah belum Pak, Bu doanya? Udah belum? Udah dipanjatkan belum doanya? Lah kalau udah insyaallah ada harapan tadi ya. Tapi ini baru ciri yang pertama loh Pak. Tapi kalau belum hafal doa itu baru-baru dipanjatkan, nah berarti
Harus ya harus dihafali doanya. Ini kan ciri yang pertama. Ya kan? Ciri orang yang bakal masuk surga yang tadi mengalami bahasa itu yang selalu berdoa. Rabbana inana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini harus. Ya. Kalau kita nggak baca doa itu dalam rangkaian doa-doa kita berarti nggak termasuk nanti, ya kan? Nggak termasuk. Nah, Marimin, udah belum? Wah, gimana? Harus, ya kan? Pengen masuk surga nggak? Lah iya. Masa timbang doa aja nggak mau? Ya, timbang doa aja nggak mau. Padahal doa itu ibadah. Kalaupun belum dikabulkan, berpahala. Doa itu ibadah. Nah itu doa, ya. Pokoknya dalam rangka doa-doa kita mau doa habis sholat, doa kapan saja, ya, selipin doa ini sebagai pernyataan iman, pengakuan dosa, ya, minta ampun dan minta dijauhkan dari apa? Api neraka. Itu baru satu kan Pak? Yang kedua harus sabar. Yang ketiga sodakoh. Yang keempat taat. Yang kelima apa? Bukan sodakoh ya Pak. Yang kedua sabar. Yang ketiga apa? Jujur. Yang keempat selalu berinfak. Yang keempat apa? Taat. Dan yang kelima selalu berinfak. Yang terakhir selalu beristighfar di waktu sahur, Pak. Istighfar di waktu sahur. Ya. Walaupun kita nggak makan sahur, tapi bangun di malam itu tahajud di antara sholat ke sholat itu kita isi dengan istighfar, ya minimal 70-an ya sampai 100 bahkan lebih, silahkan istighfar di waktu sahur. Ini ciri ya orang bertakwa yang akan masuk surga tadi, ya surga. Artinya nggak apa-apa Pak, Ibu, nggak apa-apa kita di rumah, di dunia apa susah ya. Sampai mungkin rumah juga ada masih ngontrak, jadi masalah. Toh nanti di sana kita dapat apa, Pak? Dapat apa? Istana. Ya, dapat istana. Yang mahalagianya luar biasa. Di bawah istana itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ada buah-buahan yang luar biasa begitu banyaknya. Gitu ya. Nah, syukur-syukur apa, Pak? Di dunia juga apa? Kaya. Karena zuhud itu nggak identik dengan miskin. Zuhud itu nggak harus miskin, ya. Zuhud itu nggak harus miskin, gitu ya. Kayak apa, Pak? Yang namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu ketika mati syahid terbunuh di medan perang Jamal, itu nggak meninggalkan uang sepeser pun. Ya kata anaknya Abdullah bin Zubair, nggak meninggalkan uang sepeser pun. Kebayang nggak Pak? Orang nggak mati nggak meninggalkan uang sepeser pun, berarti dia kan nggak kesehariannya nggak bisa beli ini dan itu kan Pak? Nggak punya duit. Oh iya kan? Kita kan ingin mendapatkan sesuatu makanan yang enak, daging segala macam kan pakai duit, dan dia nggak punya. Ya. Tapi jangan dibilang dia miskin. Tidak. Utang banyak. Sampai 2.200.000 dinar. 2.200.000 dinar. Kata hakim, saudaranya Zubair ngomong ke Abdullah, utang bapak kamu berapa? Dia bilang 100.000. Diumetin Pak, karena biar nggak malu gitu ya, bapaknya mati ninggalin utang banyak. 100.000 banyak amat. Wah, harta kamu nggak cukup dong bayar. Lah ini sebenarnya bukan 200.000 tapi 2.200.000. Nah itu. Tapi memang ninggalin apa Pak? Tanah, rumah, ya kan? Tanah digobah, petakannya lebar. Ya, di Basrah ada 11 unit rumah. Di Kufah ada 1, di Madinah ada 2, di Mesir ada 1, 5 unit rumah. Rupanya itu investasinya banyak. Jadi duit agak punya, tapi investasinya, ya kan, luar biasa. Itu beliau nggak punya duit loh Pak. Artinya kesehariannya berarti kan makan apa adanya. Dia nggak bisa belanja, dan dia beli macam-macam itu bukan karena dia banyak duit juga. Dia orang amanah, sahabat-sahabat nitipin duit ke dia nggak mau dititipin. Pak, nggak mau dititipin, berisiko, takut hilang, dirobak akadnya sama dia. Saya pinjam aja ya, dipinjam Mas Joko, kan dirobak. Nitip sama minjem beda kan Pak?
Iya, Mas Joko nitip saya motor seminggu, ngerepotin banget itu. Udah bikin rumah saya sempit, saya harus manasin setiap hari, ya kan? Kalau kehilangan juga ketempuan. Tapi kalau saya pinjem ya kan enak. Saya bisa make ke pasar, make ngajar, pinjem. Nah, dirubah akadnya. Nah, kalau dipinjem hari ini pakai untuk beli tanah, beli rumah, Pak. Nah, dipinjem akadnya. Nah, begitu tadi utangnya berapa Pak? Utangnya Pak? 2.200.000 ya. Alfai alfin wa mi'atai alfin. 200.000 itu bahasa Arab itu. 2.000 alfai alfin ya. Itu Masya Allah itu. Nah, akhirnya kata Zubair kan, ini kan udah rasa-rasa nih waktu mau sedang perang itu Pak, sedang perang udah rasa-rasa. Kayaknya saya bakal terbunuh gitu ya. Jadi di perang ini kalau nggak mati menzolimi, mati terzolimi. Ini kan perang saudara antara siapa? Aisyah dengan Ali. Aisyah ditopang, dibantu dengan 30.000 personil mujahid. Aisyah. Waktu itu dipimpin oleh Aisyah sebagai panglima utamanya, kedua Zubair bin Awam, ketiga Tolha. Aisyah ya sebagai apa? Panglima utamanya, Zubair ya, yang kedua, yang ketiga Tolha. Dua-duanya tadi syahid semua itu. Ya, Zubair mati, Tolha juga mati. Ali didukung oleh 20.000. Jadi pasukannya banyakan Aisyah. Kenapa? Karena dari pihak Ali itu banyak para nakisin. Orang-orang apa nakisin Pak? Paman nakasa yang khusus ala nafsi. Orang yang mengingkari isi baiat. Jadi dari banyak orang yang mengingkari isi baiat, akhirnya belot berpihak ke Aisyah, memanfaatkan tuntutan Aisyah minta keadilan pada waktu itu ya. Ini kepanjangan, kalau saya cerita kepanjangan, nggak usah tadi ya, nggak usah kepanjangan. Nah tadi ya, jadi ternyata Zubair itu luar biasa, artinya zuhud tapi tidak miskin ya. Begitu dijual Pak, tanah yang digobah doang udah cukup untuk membayar hutangnya ya, hutangnya. Padahal juga ditawarin sama pamannya, sama Abdullah bin Ja'far, hutang bapak kamu ke saya 400.000, udah saya ikhlasin aja. Oh enggak mau, saya bayar. Nah itu dibayar dengan petakan tanah yang digobah tadi. Sampai ini lunas semua Pak, lunas semua itu utang, masih nyisa itu tanah digobah sekitar 4,5 petak. Akhirnya dijual ke Muawiyah dan yang lain-lain, habis. Dan total jenderalnya berapa Pak hartanya? 50 juta 200.000 dinar. 50 juta triliunan berarti kan Pak. Lo ya 1 dinar kan 4 gram seperempat. Ini 50 juta, istrinya 4, masing-masing kebagian 1.200.000. Isinya 4, masing-masing dapat berapa? 1.200.000 dinar. Padahal istri bagiannya kan cuma 1/8. 1/8 bagi 4 aja masih segitu gedenya. Masya Allah. Miliaran dapatnya satu istri itu Pak. Satu istri. Itu ya. Ini orang juhud. Jadi nggak dengan miskin. Seperti itu ya. Hidupnya sederhana ya tadi. Tapi ketika mati bahkan sempat berwasiat sepertiga buat putra-putranya Abdullah bin Zubair. Itu ya. Nah ini para sekalian, paling tidak tadi apa? Doa ya harus kita apa? Panjatkan. Ibu, apa doanya Bu? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar ya. Terus sabar tadi ya. Ya, habis sabar apa? Jujur. Habis jujur apa? Taat. Habis taat apa? Selalu berinfak. Yang terakhir selalu beristighfar ya. Baik Pak sekalian, sebelum dilanjutkan bahkan yang tanyakan, kita akan masuk ke hadisnya aja ya dulu ya, hadisnya. Ayat yang terakhir belum kan? Apakah ayatnya lagi? Ayatnya masih kan? Berikutnya surat apa? Surat apa? Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Surat apa itu?
Fatir ya, Fatir. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ulang. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Surat apa, ayat berapa, Pak? Fatir. Berapa? 45. Ayat 5 ya, ayat 5. Iya. Ayat kelima. Ayat kelima. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakum, jangan sekali-kali, Pak, jangan sekali-kali menipumu. Ya, gurur tadi, Pak, ya. Jadi asal kata gororo, ya. Gororo, bahasa kitanya goroh, Pak. Goroh itu bohong ya, Pak. Goroh. Jangan sampai menipumu ala hayatud dunia, kehidupan dunia. Ya tadi macam-macam aneka sarananya tadi ya. Jangan sampai tertipu dengan wanita, dengan laki-laki, dengan anak-anak dan sebagainya tadi ya, harta benda. Wala yaghurrannakum, dan jangan dia. Nah, kalau tadi kan tak, sekarang pakai ya, beda kan? Kalau tak itu berarti maksudnya fa'ilnya adalah al-hayatu, pakai tamar butoh itu, Pak. Nah, sekarang kalau ini adalah al-gurur, al-gorur. Dan jangan sampai dia al-gorur tadi, maksud tipu daya setan ya, itu menipumu bila terhadap Allah atau ketaatan kita pada Allah ya. Jadi jangan sampai karena pengaruh setan, tipuan setan, perintah-perintah Allah kita tinggalkan, itu ya. Kemudian berikutnya surat apa? At-Takasur ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Shadaqallahul azim. Enggak semua ini ya. Alhaakum, apa artinya, Pak, Ibu? Telah melalaikan kalian. At-takatsur ya, saling berbanyak-banyak, maksudnya bermegah-megahan ya. At-takatsur, saling berbanyak-banyak, maksudnya bermegah-megahan. Hatta zurtum, sampai kalian mengunjungi, menziarahi. Nah, ziarah nih, Pak, kata ziarah dari sini ya, Pak. Mengunjungi al-maqabir, mengunjungi liang kubur. Nah, kenapa, Pak, pakai istilah mengunjungi? Karena di liang kubur tidak abadi. Di liang kubur tidak abadi ya. Sifatnya hanya apa? Transit untuk ke alam akhirat. Nah, jadi batasnya sampai hari kiamat ya. Begitu hari kiamat, nah baru ya keluar semua dari al-maqabir. Jadi kala, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Summa, kemudian kala, sekali-kali tidak, atau jangan begitu ya. Saufa, kelak, ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kala, sekali-kali tidak, atau jangan begitu. Lau ta'lamuna, sekiranya kalian mengetahui ilmal yakin, dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim, sungguh kalian bakal melihat neraka jahim. Artinya dengan ilmu yakin berarti dengan Quran maksudnya ya. Cukup kita untuk meyakini akan ada neraka jahim. Itu nggak harus sampai yakin, itu nggak harus dengan apa? Ainal yakin, dengan mata kepala. Kalau kita iman dengan Quran, cukup informasi Quran ini kita yakini. Kita yakini bahwa kehidupan dunia itu adalah memang tempatnya orang untuk apa tadi? At-takasur. Tapi kita jangan termasuk yang al-hakum, sampai tertipu
sampai lalai, jangan sampai. Nah, kalau sampai di dunia kita ini juga lalai sehingga kita sibuk untuk at-takasur tadi, saling berlomba, baik berlomba dalam jumlah anak, prestasi anak, berlomba dalam jumlah harta. Nah ini, maka Pak, begitu kita mati akan menyesal. Kenapa? Ketika orang berlomba-lomba masalah harta, itu cenderung pasti atau dipastikan orang itu pasti pelit. Kenapa? Karena kalau dia nggak pelit, nggak akan banyak. Nah itu nggak akan banyak. Maka dia berusaha bagaimana supaya tetap banyak, ya. Maka dia pelit pasti itu. Pelit. Oh iya, Pak. Jangankan untuk berbagi, Pak. Dimakan sendiri aja sayang. Oh, iya. Kan di Quran ada istilah apa? Ada istilah bakhil. Bakhil sama apa satu lagi, Pak? Kikir, bakhil sama. Kikir apa? Sama diri sendiri. Apa? Selain bakhil tuh sinonimnya, Pak, ada istilah lain ya. Kalau bakhil itu pelit untuk berbagi ya. Pelit untuk berbagi. Tapi kalau sampai, Pak, untuk sendiri aja pelit gitu ya. Kadang ada ke, Pak, lo jelas nih barang ini bau, Pak, ngoprekin kuku, tinggal buang ke dicium, saking sayang. Itu namanya suha. Bahasa Korea suka. Itu suha namanya. Suha. Wa mayuka suha, kata barang siapa diselamatkan dari apa? Sifat bakhil tadi, maka dia orang yang beruntung. Suha itu ya. Itu ya. Nah, akhirnya begitu mau masuk liang kubur dia menyesal sampai minta ditunda, ingin beramal soleh dan untuk apa? Bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas sholihin. Itu ya. Minta diundur, ditunda karena ketika masih dia gagahnya, sehatnya, lapangnya, dia tidak beramal soleh. Dia apa? Pelit untuk bersedekah. Dan seterusnya sampai ke liang lahat pun sama. Ya, sampai ke dalam liang lahat, yang kubur pun pengen dikembalikan ke dalam alam dunia, ya. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'ali amsalan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Tapi tidak bisa, ya. Kata Allah, innaha kalimatun ya huwa qailuha wa mirum barjan ila yaumi yub'atsun. Itu hanya kata-kata dia saja. Ya, dia tetap tinggal di barjah sampai hari dibangkitkan. Dan orang-orang kafir, Pak, benar-benar putus asa di alam kubur, benar-benar putus asa. Nyesel ya, disebutkan dalam surat, coba buka surat At-Tahrim ya, Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah itu ya, ayat yang terakhir. Coba buka. Bagaimana menyesalnya orang-orang di alam kubur ya, Pak. Ya. Kalau tadi kan surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Surat Mumtahanah surat berapa? 60 ya? Ayo kita baca bersama. Udah ketemu belum? Ayo. Udah ketemu, Pak? Ayat terakhir, ayat 13. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallaw, jangan kalian berwali. Apa artinya berwali, Pak? Menjadikan sebagai pimpinan. Apalagi
teman setia, apalagi penolong, ya, apalagi Pak? Sahabat dekat, atau yang mewakili. Ya. Siapa yang nggak boleh jadikan wali oleh kita adalah kaum ghadiballah, kaum yang Allah murkai. Ya Pak, jadi orang dimurkai dipastikan orang kafir. Ya, dia orang kafir itu adalah orang dimurkai. Alaihim atas mereka, qad yaisu, sungguh mereka telah putus asa minal akhirah, dari akhirat. Jadi kalau kita bisa menyingkap, membongkar hati orang kafir hari ini Pak, yang masih hidup, itu mereka benar orangnya nggak punya harapan dengan akhirat. Karena tujuan mereka hanya dunia. Ya, tadi untuk bersaing di dunia dengan antar sama mereka, ya, berlomba-lomba dalam masalah harta. Nah, gambaran putus asanya orang kafir terhadap akhirat itu kama yaisal kufar, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir min ashabil kubur, dari apa? Penghuni kubur. Jadi orang di alam kubur hari ini, sekarang mereka kan belum ke alam neraka, belum ya Pak? Belum, masih di alam kubur. Itu juga tersiksa, ya, tersiksa. Orang kafir tersiksa dengan macam-macam jenis siksaan, ya, termasuk Fir'aun tersiksa, ya, dengan diperlihatkan surga dan neraka pagi dan sore. Belum, ya, kalangan orang-orang Islam yang ketika Bapak buang air kecilnya, air besarnya tidak pakai tabir, ya, nggak pakai apa, hijab. Belum yang buang air kecilnya belepetan, istinjanya nggak bersih, ya, itu juga termasuk, ya, ancaman-ancaman apa, siksa kubur. Nah itu ya, jadi ada, ya, siksa kubur itu ada untuk orang-orang kafir, ya, tadi, dan mereka putus asa dari siksaan itu, karena pun kalaupun kemudian masa alam kubur selesai, berakhir dengan apa, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, toh mereka bukan akan tambah enak, tambah sengsara lagi, ya kan? Oh, ya, tambah sengsara lagi, karena bakal masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya. Tadi ayat tadi mengingatkan pada kita bahwa orang kafir mereka hidup apa? Tujuannya dunia, terus berlomba dan berlomba hatta zurtumul maqabir, sampai masuk liang kubur baru berhenti untuk berlomba, karena memang sudah nggak ada kesempatan lagi, dan yang ditinggalkan harta bendanya adalah milik apa? Ahli warisnya, ya, ahli warisnya. Kenapa yang orang kubur itu minta di depan lagi untuk bersedekah, tidak yang lain itu sebuah ya, tadi ya, surat apa? Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kenapa orang di alam kubur, ya, minta hidupkan lagi untuk bersedekah? Kalau Al-Munafiqun kan belum mati tuh, baru sekarat, ya, sekarat. Tapi sama, ya, sama-sama ingin diberi kesempatan hidup untuk bersodakoh, sama-sama untuk bersodakoh. Kenapa? Karena memang tadi dengan kalimat sodakoh berarti mewakili ibadah yang lain. Karena ternyata sodakoh itu tidak identik dengan masalah mengeluarkan harta, tidak, ya, karena kata Nabi, ya, apalagi buat orang-orang miskin Pak, tasbih sodakoh, tahmid sodakoh, tahlil sodakoh. Jadi iya kan? Jadi sodakoh itu jadi amal utama, karena ternyata tadi, ya kan, peluangnya banyak, ya, kesempatannya. Walaupun kita sebagai orang fakir pun bisa dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bahkan sampai kita menggauli istri kita pun sodakoh, senyum juga sodakoh, gitu ya. Jadi sodakoh. Jadi kalau bahasanya selain sodakoh, misalnya saya mau sholat, padahal sholat bagian dari sodakoh juga kan. Jadi kalau sholat kan sholat doang, saya mau puasa, ya puasa aja, gitu kan. Tapi di kalimat sodakoh termasuk di dalamnya sholat, di dalamnya puasa, di dalamnya zikir, di dalamnya baca Quran. Nah, seperti itu. Sholat setiap pagi, anggota badan kita kata Nabi yang terdiri 360 sel-sel sendi itu perlu sodakoh kan. Nah, kalau per sendi itu 1000 perak Pak, berarti kali 360 berapa? 360.000. Tapi ternyata bisa diwakili dengan 2 rakaat
Dua. Jadi kan sholat itu sodako juga kan? Oh iya kan? Oh iya kan? Oh iya kan? Ya pikiran orang kan banyak kan karena uang aja sodako itu. Ya salah satunya tadi ya, salah satunya itu. Ya, karena begitu pentingnya tentang sodako. Kenapa? Karena sodako itu merupakan apa, Bu? Pembenaran iman itu ya. Pembenaran iman. Jadi kata Nabi, as-sodaqatu burhanun. Jadi sodako itu bukti iman. Pertanda bahwa orang itu punya iman, berarti dia tadi akan bersodako. Nah, seperti itu ya. Nah, sodako itu dari luas tadi ya. Jadi kalau ditinjau dari segi materi, itu ada 3 macam sodakot itu. Pertama apa? Zakat, kedua infak fisabilillah, ketiga tatawu. Itu ya. Kalau dari segi apa? Materi tadi ya. Nah, yang imaterial, yang non materi adalah tadi zikir ya kan, amar ma'ruf, nahi mungkar, silaturahim, ya, berbuat baik pada istri, senyum. Nah, itu sedekah semua kan, Pak? Nah, itu ya. Sedekah semua. Ini bentar ya. Ada ikhwan yang berinfak itu setiap setahun sekali dia baru keluarkan. Benar nggak? Infak ya. Kalau setahun sekali nggak benar, nggak sesuai dengan Quran. Karena Quran menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi perdapat gitu, perdapat itu. Nominalnya berapa aja ya? Iya. Kan fisarai wadoro, lapang maupun sempit. Ada ikhwan saya datang infaknya setahun sekali Ustaz. Malah ada saya setahun sekali ya infaknya belum. Masih ketemu aja. Oh iya, itu kan jelas ya kan. Wa mimma razaqnahum per ya. Per dapat rezeki. Berapa aja ya kita berikan ya? Zakat pun kan hanya zakat apa yang per setahun sekali yang haul. Hanya zakat simpanan, zakat perniagaan, fitrah. Ya, kalau profesi kan nggak berdapat. Pertanian perpanen, perdagangan. Jadi yang per tahun itu hal adalah perniagaan ya, perniagaan, perdagangan, usaha ya, simpanan. Nah, itu haul per setahun sekali. Simpanan ya. Nah, kalau kayak pertanian per panen, peternakan ya per panen juga, tergantung jumlahnya. Misalnya ternak kambing baru 3 bulan kok sudah ada 40 ekor, dia keluarin 1 gitu kan. 41 ya. Ternak sapi, onta, kerbau baru 6 bulan, belum sampai setahun kok sudah ada 5, keluarin 1 apa? 1 kambing, bukan 1 sapi. 1 kambing keluarinnya. Keluarin 1 kambing ya, bukan 1 sapi, bukan. Itu keluarin seperti itu ya. Nah, begitu juga profesi ya, per kita dapat. Jadi diluruskan ya, diluruskan. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Oh, cukup. Berarti hadisnya belum nih ya? Insya Allah ya. Mudah-mudahan habis lebaran nanti ya. Tandain itu ayatnya udah selesai semua belum? Belum ya? Masih ada bawahnya ya? Baik, nanti kita. Baik para ikhwan akhwat semua, sedikit apa yang kita kaji tentang zuhud. Dan silakan dibaca sebelum dipelajari ya hadis-hadisnya, termasuk tadi saya sedikit ceritakan ya, tentang Nabi dengan Abu Dhar dan sebagainya. Mudah-mudahan